Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Nurfadia dari kelas 11 akhir 3 nomor absen 12. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang bagian siklus akuntansi. Berikut adalah gambar bagian siklus akuntansi. Tahap pertama yaitu bukti transaksi, tahap kedua jurnal, tahap ketiga buku besar, tahap keempat neraca saldo, tahap kelima jurnal penyesuaian, tahap keenam laporan keuangan, dan tahap terakhir yaitu jurnal penutup. Di dalam siklus akuntansi ada beberapa tahap. Tahap pertama, di dalam pengertian siklus akuntansi, maka kamu akan bertemu dengan bukti transaksi. Bukti transaksi ini merupakan langkah awal yang harus kamu lakukan untuk mencari tahu transaksi apa saja yang telah berlangsung selama periode tersebut. Selain itu, kamu juga harus mengumpulkan seluruh sumber dokumen yang dilakukan sekaligus sebagai bukti validitas, mulai dari kwitansi, faktur penjualan, faktur pembelian, penerimaan kas, kartu jam kerja, dan lain-lainnya. Di tahap kedua, yaitu pemindahan buku transaksi ke jurnal. Jurnal merupakan sebuah aktivitas meringkas dan mencatat transaksi perusahaan berdasarkan dokumen dasar ke buku jurnal. Tahap ketiga, yaitu pemindahan ke buku besar. Sementara itu, buku besar merupakan kumpulan dari seluruh perusahaan yang saling terhubung satu dengan yang lainnya dan merupakan suatu kesatuan. Sesuai dengan namanya, di dalam proses ini maka kamu diharuskan untuk memindahkan isi catatan yang terdapat di dalam buku jurnal ke dalam buku besar yang disesuaikan dengan jenis transaksi serta nama dari perkiraan masing-masing. Tahap keempat yaitu pembuatan neraca saldo untuk mengecek kesamaan debit dan kredit transaksi yang telah dicatat sebelumnya. Neraca saldo ini berisikan daftar akun yang digunakan beserta nominal saldo yang dijadikan sebagai bukti bahwa sisi debit dan kredit telah seimbang atau balance. Cara membuat neraca saldo ini sangatlah mudah. Kamu hanya perlu mengutip atau menyalin saldo semua akun yang ada di dalam buku besar. Tahap kelima yaitu pencatatan dan pemindahan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian perlu dilakukan apabila terjadi kesalahan pada jurnal dan pemindahan ataupun memastikan biaya serta pendapatan yang telah dicatat pada periode yang benar. Secara umum, aktivitas penyesuaian dilakukan berdasarkan beberapa hal sebagaimana berikut. 1. Koreksi kesalahan penjurnalan. 2. Penyusutan aset tetap. 3. Penyesuaian sewa dibayar di muka yang berubah menjadi beban sewa karena manfaatnya yang telah hilang digunakan atau dilampaui. 4. Perlengkapan yang berulang menjadi beban perlengkapan karena telah habis terpakai. 5. Pendapatan diterima di muka yang dihapus menjadi pendapatan jasa sesuai dengan produk jasa yang telah dijual. Yang keenam, lain-lainnya. Tahap keenam yaitu pembuatan laporan keuangan. Pada umumnya, laporan keuangan akan meliputi laporan laba atau rugi, perubahan modal ataupun neraca. Pada tahap ini, akun yang terdapat di neraca saldo setelah penyesuaian akan dipindahkan ke laporan keuangan. Laporan neraca yaitu laporan yang berisikan posisi keuangan perusahaan yang meliputi aset, utang, serta modal pada periode akuntansi tertentu. Laporan laba rugi yaitu laporan yang menyajikan perhitungan atas seluruh pendapatan dan biaya perusahaan mulai dari pendapatan yang diperoleh hingga pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Laporan perubahan modal yaitu sesuai namanya, yaitu laporan yang menyajikan perubahan posisi modal perusahaan. Laporan arus kas yaitu laporan yang menyajikan aliran dana kas yang masuk maupun keluar yang dilakukan oleh perusahaan baik itu di dalam aktivitas investasi, operasional maupun pendanaan dalam satu periode akuntansi tertentu. Catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan, yaitu laporan tambahan yang berisikan informasi rinci mengenai suatu akun tertentu. Tahap ketujuh yaitu pembuatan jurnal penutup dilakukan untuk menutup seluruh akun yang berkaitan dengan laporan laba rugi serta laporan perubahan modal yang bertujuan untuk menghindari terjadinya perhitungan ulang pada periode akuntansi berikutnya. Di dalam proses ini biasanya yang ditutup adalah akun-akun pendapatan, beban, dan perubahan modal. Sekian dari penjelasan saya tentang bagian siklus akuntansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.